Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Pada pertemuan ini, pada tanggal 15 Februari 2021, kita masih akan mempelajari materi memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berkenan memberikan ilmunya kepada kita, dan ilmunya ini kelak akan bermanfaat bagi diri kita maupun orang-orang di sekitar kita. Pada kesempatan minggu lalu, kita sudah membahas mengenai pertama apa itu sholat Jumat, yaitu sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Kemudian ada 6 syarat wajib sholat Jumat yang sudah kita bahas. Yang pertama Islam, kedua balik atau dewasa, ketiga berakal, keempat laki-laki, kelima sehat, dan keenam telah menetap atau bermukim. Selanjutnya 4 syarat sah mendirikan sholat Jumat. Yang pertama, di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya. Kemudian dilakukan secara berjamaah. Kemudian dilaksanakan pada waktu zuhur dan didahului 2 khutbah. Kemudian ada 4 halangan sholat Jumat yang membuat seseorang boleh tidak melakukan sholat Jumat. Pertama, ketika sakit, ketika hujan lebat, angin kencang atau bencana alam lain, kemudian ketika dalam perjalanan atau musafir, dan terakhir perjalanan menuju tempat sholat Jumat dianggap tidak aman atau berbahaya. Nah, ini pembahasan kita minggu lalu ya. Semoga kalian semua dapat menyerap ilmunya. Selanjutnya, pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu mengenai khutbah Jumat. Khutbah Jumat merupakan nasihat atau tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khatib kepada jamaah sholat Jumat. Perhatikan rukun dan syarat khutbah Jumat ini. Yang kita akan bahas pertama ada rukun khutbah Jumat, kemudian syarat khutbah Jumat, kemudian sunnah khutbah Jumat, kemudian sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat, kemudian ada adab melaksanakan sholat Jumat, dan terakhir hikmah dari pelaksanaan sholat Jumat. Rukun khutbah Jumat yang pertama ada mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian membaca sholawat atas Rasulullah SAW. Kemudian dalam khutbah Jumat harus terdapat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian berwasiat atau bernasihat atas kebaikan. Kemudian membaca ayat Al-Quran pada salah satu 2 khutbah. Dan kemudian berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Kemudian ada syarat khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat, yaitu setelah masuk waktu zuhur. Kemudian khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Sang khatib diminta untuk berdiri, bukan para jemaahnya ya yang berdiri, tetapi khatibnya. Kemudian khatib hendaklah duduk di atas 2 khutbah. Jadi ketika setelah khutbah yang pertama, hendaknya khatib duduk sebentar, kemudian berdiri lagi. Kemudian khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Kemudian khutbah dilaksanakan secara berturut-turut jarak antara keduanya. Jadi khatib tidak boleh melakukan kegiatan lain di antara kedua khutbah kecuali hanya duduk sebentar. Kemudian khatib suci dari hadas dan najis. Kemudian khatib menutup aurat. Selanjutnya sunnah khutbah Jumat. Jadi boleh dilakukan mendapat pahala tetapi jika tidak dilakukan tidak berdosa. Yang pertama ada khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Kemudian khutbah disampaikan dengan kalimah yang fasih, terang, dan mudah dipahami. Kemudian khatib menghadap ke jamaah sholat Jumat.
khotib membaca sholawat atau yang lainnya di antara dua khutbah. Kemudian khotib menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dari puji-pujian, sholawat Nabi, selanjutnya berwasiat. Jadi sunnah untuk dilakukan secara berurutan, tetapi boleh khotib berwasiat dulu, kemudian sholawat Nabi, baru berpuji-pujian atau mengucapkan alhamdulillah. Selanjutnya, jamaah sholat Jumat hendaklah diam, tenang, dan memperhatikan khutbah Jumat. Ketika jamaah berdiam, tenang, dan memperhatikan, Allah memberikan pahala kepada jamaah tersebut. Kemudian khotib hendaklah memberi salam kepada para jamaah. Kemudian khotib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Nah, ada beberapa sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Yang pertama, mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Kemudian memakai pakaian yang bagus dan disunahkan berwarna putih. Kemudian memakai wangi-wangian, memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat untuk menghormati masjid. Ini dilakukan sebelum seseorang masuk ke dalam masjid dan duduk. Jika sudah duduk berarti tidak bisa melakukan sholat tahiyatul masjid. Kemudian membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah Jumat. Dan terakhir memperbanyak berdoa dan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam melaksanakan sholat Jumat ada beberapa adab yang perlu diperhatikan. Di antaranya yang pertama, meluruskan saf atau barisan sholat. Saf di depan yang masih kosong segera diisi. Salah satu kesempurnaan sholat berjamaah adalah safnya lurus dan rapat. Jika tidak rapat, maka sholat berjamaah itu tidak sempurna. Kemudian, ketika khotib sedang berkhutbah, tidak boleh berbicara satu kata pun. Berkata-kata saat khutbah berlangsung menjadikan sholat Jumat kita sia-sia. Nah, ada beberapa hikmah sholat Jumat yang dapat kita renungkan. Pertama, kita memuliakan hari Jumat. Kemudian, menguatkan tali silaturahmi. Kemudian, berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dengan sering berjamaah di masjid bisa menambah semangat bekerja kita karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di masjid. Kemudian dapat melipat gandakan pahala kebaikan. Terakhir, membiasakan diri kita untuk disiplin terhadap waktu. Nah, ini adalah langkah-langkah ketika kita hendak melaksanakan sholat Jumat. Pertama, bersihkan terlebih dahulu badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis atau kotoran. Kemudian, sebelum berangkat ke masjid, disunahkan untuk mandi besar terlebih dahulu, memotong kuku, mencukur kumis, dan menghilangkan bau yang tidak sedap. Selanjutnya, pakailah pakaian yang bersih, disunahkan yang berwarna putih, memakai kopiah, dan memakai wangi-wangian. Kemudian segeralah pergi ke masjid dan melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat menghormati masjid 2 rakaat sebelum kita duduk. Selanjutnya, sambil menunggu khotib naik mimbar, disunahkan membaca zikir, sholawat Nabi, dan membaca Al-Quran. Selanjutnya, ketika masuk waktu zuhur, muazin mengumandangkan azan yang pertama. Setelah selesai azan, jamaah melaksanakan sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian khotib naik ke mimbar mengucapkan salam, muazin mengumandangkan azan yang kedua. Bagi yang melaksanakan sholat Jumat dengan azan sekali, maka sebelum azan khotib naik mimbar, kemudian dikumandangkan azan. Setelah azan selesai, khotib langsung melaksanakan khutbah. Khotib menyampaikan khutbahnya dengan 2 kali khutbah, diselingi dengan duduk di antara kedua khutbah.
Selanjutnya, pada saat khutbah dibacakan, jamaah memperhatikan dengan khusyuk, tidak bercakap-cakap maupun main handphone, meskipun suara khutbah tidak terdengar. Setelah selesai khutbah, muazin mengumandangkan iqomah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat. Jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Sebelum sholat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf serta mengisi yang masih kosong. Kemudian imam memimpin sholat Jumat berjamaah 2 rakaat. Jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat Jumat. Nah, sebelum meninggalkan masjid, jamaah disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah terlebih dahulu. Nah, begitulah tata cara pelaksanaan sholat Jumat. فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني